Shalom, selamat sahabat untuk kita semua. Kembali lagi di pelajaran sekolah sahabat kita di saat ini. Dan pelajaran sekolah sahabat kita saat ini adalah pelajaran yang ke-11 dengan judul besar, Apakah lagi yang dapat aku perbuat? Dan saat ini saya akan membahas di pelajaran hari Kamis dengan judul Pembersihan Nama Baik Allah. Berarti kalau pembersihan nama baik Allah, berarti pada dasarnya nama Allah ini sudah tidak baik lagi. Di sini kita akan membahas bagaimana apa yang dimaksud dengan pembersihan nama baik Allah. Pada akhirnya nama Allah dibersihkan dalam segala hal melalui karya Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam hal penebusan. Kebenaran dan kasih Allah yang sempurna diwujudkan tanpa keraguan. Di sini kita akan melihat bagaimana Allah dalam arti terbatas mengundang makhluk ciptaan untuk mengadili karakternya, meskipun kita tidak mempunyai hak atau kedudukan untuk melakukannya. Sebenarnya kita tidak mempunyai hak untuk apa? Untuk mengadili karakter dari Allah tersebut. Pada akhirnya, ketika Tuhan mau namanya dibersihkan dari setiap apa? Dari setiap kadang dalam kehidupan kita menyalahkan Tuhan. Karena apa? Kita sudah melihat pelajaran yang pekan kemarin, bahwa di mana pertentangan antara Tuhan dan setan, sehingga dia memutarbalikkan, sehingga kita menyalahkan Tuhan. Dan disinilah pelajaran yang hari Kamis itu, pembersihan nama baik Allah. Pada akhirnya, ketika semua kitab suci dibuka, kita akan melihat bukti bahwa Allah itu adil dan benar secara sempurna. Allah akan membuktikan dirinya sendiri di hadapan semua makhluk ciptaan yang cerdas. Jadi akan ada saatnya ketika semua kitab-kitab dibuka dan orang-orang semua akan melihat bagaimana betapa adilnya Tuhan dan melihat bukti bahwa benar Tuhan itu adalah adil secara sempurna. Dan Allah akan membuktikan kepada kita semua di hadapan semua makhluk ciptaan yang cerdas. Di seluruh kitab suci, Allah menunjukkan perhatian terhadap namanya. Why? Mengapa? Anda tidak dapat memiliki hubungan kasih yang mendalam dengan seseorang yang karakternya Anda benci atau tidak percayai. Jika seorang mengatakan kepada pasangan atau calon pasangan Anda kebohongan yang mengerikan tentang karakter Anda akan melakukan segala daya upaya untuk mengeringkan tentang karakter Anda. Anda akan melakukan segala upaya untuk melawan tuduhan tersebut. Jadi, saya ingin bertanya kepada kita semua. Apakah kita pernah difitnah atau dituduh dalam berbagai hal? Atau di mana saja, di tempat kerjaan, di rumah, apakah kita pernah mengalami tuduhan tersebut? Pasti, jika kita mengalami tuduhan tersebut, kita dengan spontan, dengan segala upaya untuk membela apa yang tuduhan yang mereka tuduhkan kepada kita. Dan di sini, apakah Allah seperti itu? Kita akan melihat karakternya bagaimana dia melakukan pembersihan nama baiknya. Pada akhirnya, nama baik Allah dibersihkan. Kita lihat dibersihkan di mana? Yaitu dibersihkan di kayu salib dan melalui keseluruhan rencana penebusan. Jadi, sebelum Yesus mati atau Allah mengirimkan anak yang tunggal untuk mati di kayu salib, itulah di mana namanya dibersihkan melalui rencana penebusannya. Nama baik Allah dibersihkan di hadapan alam semesta. Kemudian, dalam penghakiman pasca kedatangan, di mana orang-orang yang ditebus pun akan menghakimi para malaikat. Nama baik Allah dibersihkan karena orang-orang yang selamat diberi kesempatan untuk memeriksa kembali catatan-catatan tersebut dan melihat sendiri mengapa Allah bertindak demikian. Luar biasa. Bagaimana ketika kita dituduh dan
harusnya kita tidak melakukan hal tersebut, tapi kita dituduh, bagaimana respon kita untuk mencari jalan keluar bahwa kita membantah tuduhan tersebut, sehingga kita dianggap tidak melakukan hal tersebut. Dan di sini kita akan melihat bagaimana struktur Tuhan membersihkan nama baiknya. Luar biasa, Tuhan itu sangat adil. Ketika semua kitab-kitab dibuka, melihat bagaimana keadilan Allah, dari situlah kita mengetahui. Dan dengan demikian, situ kita melihat bagaimana Tuhan membersihkan nama baiknya. Sebelum kitab-kitab dibuka, kita pasti pernah berpikir bahwa Allah ini, dan seperti ini. Karena apa? Karena saat ini sementara terjadi pertentangan kosmis. Bahkan setan sementara mengubah pandangan kita, pola pikir kita tentang siapa itu Tuhan, siapa Tuhan kita. Sehingga ada banyak tuduhan-tuduhan yang masuk kepada kita. Oh, ternyata Tuhan ini seperti ini, Tuhan kita seperti ini, dan banyak sekali tuduhan-tuduhan yang kita utarakan. Dan di sini luar biasanya Tuhan. Di judul besar pelajaran sekolah sahabat kita, apakah lagi yang dapat aku perbuat? Untuk apa? Supaya mereka percaya bahwa saya ini atau Tuhan kita memang benar-benar adalah Tuhan yang adil. Dan di hari Kamis, bahwa pembersihan nama baik Allah yang Tuhan telah rancangkan dan Dia lakukan supaya namanya dibersihkan. Dengan apa tadi? Membuka semua kitab-kitab, dan kita melihat bagaimana keadilan Tuhan itu sangat luar biasa. Dan pada akhirnya, ketika penghakiman Paskah kedatangan, artinya semua orang-orang benar diangkat ke surga dan hidup selama masa 1000 tahun. Di situ juga kita diizinkan untuk apa? Menghakimi malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat yang mana? Malaikat-malaikat yang ada di bumi. Malaikat-malaikat jahat. Nama baik Allah dibersihkan karena orang-orang yang selamat diberi kesempatan untuk memeriksa kembali catatan-catatan tersebut untuk melihat sendiri mengapa Allah bertindak demikian. Jadi luar biasa, kita boleh mengambil contoh dan teladan dari Yesus. Di mana ketika kita difitnah, dituduh, kita tidak spontan melakukan kekerasan pada waktu itu, membantah dengan emosi, tapi Dia mengizinkan semua itu terjadi, dan Dia apa? Menunggu pada waktu yang tepat untuk memberitahukan bahwa Dia tidaklah bersalah. Sehingga Dia membuka semua catatan-catatan, memberikan kesempatan untuk semua. Coba lihat apa yang saya lakukan dan kalian nilai sendiri. Apakah saya memang bersalah atau dituduh tidak adil? Luar biasa ya Tuhan ya. Ketika kita dituduh membuat suatu masalah atau dituduh, oh Tuhan ini tidak adil, Tuhan ini gini. Tapi Dia tidak langsung marah saat itu. Tapi Dia membiarkan semua orang. Dan pada suatu nanti, ketika Tuhan datang atau pasca kedatangan Tuhan, Tuhan mengizinkan semua untuk melihat dan menilai sendiri bagaimana keadilan Tuhan. Catatan tersebut dan melihat sendiri mengapa Allah bertindak demikian dan bahwa semua penghakiman Allah selalu benar dan penuh kasih sayang. Siapa di antara kita yang tidak memiliki banyak pertanyaan yang perlu dijawab? Sebelumnya semuanya selesai. Kita akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kadang kita dalam kehidupan kita banyak memiliki pertanyaan-pertanyaan tentang siapa sih Tuhan sebenarnya. Kenapa saya selalu ke gereja, saya selalu kemana-mana, saya selalu setia, tapi banyak sekali pencobaan yang datang. Sampai kita stres, sampai apa? Menyalahkan Tuhan, mengatakan Tuhan tidak adil dan lain sebagainya. Tapi itu tidaklah benar. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan menerima apa yang kita katakan. Tuhan itu tidak adil, Tuhan ini begini. Tapi Tuhan menerima semua itu. Dan pada akhirnya ketika kitab-kitab semua dibuka dan Tuhan memberikan kita kesempatan untuk membaca, disitulah dimana kita akan melihat dan menilai sendiri bagaimana keadilan Tuhan itu. Dan dengan demikian ketika kedatangan Tuhan, akhirnya setiap lutut akan bertekuk dan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini semua adalah bagian dari pembenaran karakter Allah. Luar biasa,
ringkasan Kolak Sabat di hari Kamis ini sangat menginspirasi saya secara pribadi. Bagaimana kita boleh mengambil satu teladan melalui karakter Yesus sendiri. Ketika dia difitnah, dihina, ataupun dibilang tidak adil dan lain sebagainya, tapi dia tidak langsung membantah saat itu, tapi dia memberikan kesempatan untuk orang. Dan kapan waktu kesempatan itu untuk kita menilai sendiri karakternya, yang sebenarnya dikatakan tadi di ayat yang di paragraf yang pertama tadi, meskipun kita tidak mempunyai hak untuk kedudukan untuk melakukannya atau menghakimi hal tersebut, namun Tuhan memberikan kesempatan untuk kita menilai sendiri bagaimana keadilan Allah itu adalah tepat. Jadi ringkasan Kolak Sabat di hari Kamis ini biarlah boleh memotivasi kita, dan biarlah kita semua tetap setia sampai kedatangan Tuhan, supaya kita bisa melihat sendiri dan menilai sendiri bagaimana keadilan Allah itu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.